Untuk Teteh sendiri lebih nyaman tinggal di Indo atau di Inggris? Plus minusnya apa? Oke, Teh, video call. Harus ke rumahnya Dian Bara, banyak call di sana. Jadi aku suruh Dian Bara aja. Dian, video call. Callnya Dian videoin. Hai teman-teman, waktunya aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kalian tanyakan di Instagram. Jadi buat kalian yang belum follow aku di Instagram, silahkan di follow. Dan juga TikTok aku, semuanya sama namanya, Andini Overfield. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Banyak banget ini yang nanyain tentang, jadi pokoknya ini banyak pertanyaan yang sama atau similar, jadi jawabannya satu ya, karena sama-sama. Oke. Untuk Teteh sendiri lebih nyaman tinggal di Indo atau di Inggris? Plus minusnya apa? Oke. Lebih nyaman di mana ya? Ya itu ada plus minusnya menurut aku. Jadi dua-duanya itu ada enaknya, ada nggak enaknya itu ada ya. Tapi at the moment karena aku lagi di sini, aku mau bilang aku lebih suka di sini. Tapi kan kalian tahu aku udah di London itu 26 tahun, berarti memang aku suka gitu loh. Aku tuh kalau dibilang orangnya mungkin betahan atau gimana sih? Aku tuh betah banget di London, makanya 26 tahun, tapi waktu aku decided atau memutuskan untuk cari suasana baru, exploring, dunia baru dan pengalaman baru, new experience, new venture, kita decided untuk pindah ke Indonesia atau at least mencoba dulu untuk hidup di Indonesia, dan alhamdulillah aku betah gitu. I don't know teman-teman, betah enakan di mana ya? Kita lihat dulu lah dari plus minusnya ya. Jadi kalau plusnya di London itu apa? Aku tuh suka di London itu teratur, semuanya itu kayak udah teratur si A few moments later. Infrastructure-nya itu kan udah dari zaman baheula gitu. Jadi kayak tertib lah. Orang-orangnya itu udah tahu kayak buang sampah pada tempatnya. Itu udah menjadi budaya dari banyak, biarpun ya banyak juga orang yang misalnya nggak buang sampah gitu atau buang sampah sembarangan, tapi in general orang tuh udah seperti itu gitu, udah tertib, kayak ngantri ya, itu antrian itu tertib, nggak ada yang gini dan gitu. Pokoknya kalau ngantri ya udah ngantri semuanya dengan tertib. Lalu lintas di jalan walaupun macet nih di kota London misalnya, tetap aja macetnya itu tertib gitu. Jadi semua itu kayak rapi dan tertib itu. Terus apalagi ya, kayak ke rumah sakit ya, healthcare gitu kan free dalam arti karena kita bayar pajak gitu loh, jadi terkesan free gitu, dan itu enak menurut aku. Jadi healthcare free, education free, apalagi ya yang free itu. Tapi ya free itu bukan free sebenarnya, bukan gratis, karena kalau kita kerja kita dipotong dari gaji kita. Nah pajak kayak Mas Dan kerja, aku kerja tuh pasti bayar pajaknya tuh lumayan besar. Jadi di situ mungkin bisa dibilang kehidupan itu agak merata antara let's say miskin dan kaya misalnya, atau miskin dan menengah lah ya. Kalau yang kaya kan lain lagi ya, ada orang kaya kayak di sini aja gitu, ada orang yang juga nggak punya rumah ya kayak di sini. Cuman menurut aku nih, pandangan aku, kalau di sini tuh terlihat banget gitu loh. Kalau di London itu at least sedikit agak merata ya, karena yang punya kerjaan mereka bayar pajak besar, yang nggak mampu di sini karena mungkin disable atau apalah, pokoknya nggak kerja ya, nggak mampu, ada kelainan, ada special need dan lain sebagainya, mereka juga nggak terlalu terpuruk gitu karena kebantu dengan ini. Jadi si gaji yang pajak ini juga dipakai untuk membantu untuk tunjangan yang kurang mampu gitu ya, seperti itu. Jadi in general aku juga lah kurang ngerti yang terlalu detailnya, tapi terlihatnya itu jadi agak merata gitu, seperti itu. Terus apa lagi ya enaknya di London? Hawanya juga aku suka gitu ya, nggak yang terlalu panas banget, tapi karena ada 4 musim itu, jadi kalau pas panas, habis panas banget gitu, ada agak redup, ada 4 musim dan aku suka. Everything is beautiful. Balik lagi dengan tertata itu kayak park ya, atau taman itu tertata dengan rapi dan cantik dan semuanya gratis gitu loh. Kayak wow, ini kayak
bagus banget tapi gratis, museum-museum gratis. Walaupun ya kalian pernah sih ada yang komen teh di sini juga gratis sih ke museum kayak gitu-gitu. So yeah, that's I like teman-teman ya di London. Bangunan-bangunan bagus, kayak semua dipelihara gitu, kayak historical building itu benar-benar dilestarikan. Dan aku suka sangat enjoy. Terus aku sering bilang ya, dengan negara sekecil itu di Inggris, tapi taman-taman besar, ada kayak ya bukan hutan juga, tapi dibilangnya woods kalau di sana. Jadi kita untuk jalan kaki itu aman, terus enaken. Ya gitulah. Aku sering kan jalan-jalan ke hutan, aku bilangnya. Itu semuanya itu kayak bagus banget. Aku bilang padahal ini negara kecil banget ya, tapi kayak park-park itu banyak, taman-taman banyak, semacam hutan-hutan banyak. Terus castle dan palace itu banyak, besar-besar. Seperti itu. Nah, itu aku suka. Banyak sih yang suka-sukanya kayak itu. Apalagi di London sekarang ya, more and more itu lebih diverse. Jadi aku bisa ketemu dengan orang dari berbagai kalangan gitu loh, dari berbagai negara. Jadi aku belajar lebih banyak karena aku tuh orangnya mungkin pada dasarnya I have this personality of curious atau penasaran gitu dengan apa-apa tuh aku pengen belajar, aku penasaran, aku tertarik gitu. Makanya mungkin kepenasaran aku tersebut yang membawa aku hingga ke London, karena lagi aku di kampung pun aku suka kayak I'm curious gitu. What is life outside of my village? What is life outside of my kayak apa sih kehidupan, apa sih kalau di luar sana itu gitu, di luar dari kampung aku, di luar dari kabupaten aku, bahkan di luar dari negara aku gitu. Aku tuh selalu curious. Dan ya itu minusnya apa? Ini masih London ya, ini jawabannya jadi panjang guys. Minusnya itu ya jauh dari keluarga itu tentu teman-teman, tapi karena aku lama di sana aku juga building my own family and friends di sana, tapi tetap kan namanya negara sendiri tuh negara sendiri, keluarga sendiri gitu. Itu jauh. Terus dulu itu mungkin makanan, tapi kan sekarang itu enggak sih menurut aku ya, makanan itu karena yaitu saking diverse-nya di London dan sekitarnya, makanan-makanan Indonesia pun udah mulai banyak, restoran Indonesia mulai banyak. Jadi itu enggak. Minusnya apa dong? Ya itu jauh dari keluarga dan saudara. Terus apa lagi ya? Aku tuh rada struggling kalau mikir yang minusnya, soalnya kenapa aku tinggal di situ selama itu, karena memang sesuka itu gitu loh. Kadang orang banyak yang nanya, pernah nggak ada bullying, racism gitu ya, rasis atau bully. Selama 26 tahun mungkin bisa dihitung sama jari, kayak 2-3 kali mungkin pengalaman seperti itu. Dan menurut aku dimanapun kita tinggal pastilah ada ya yang orang seperti itu gitu, kayak unkind ya, alias jahat gitulah. Jadi minusnya nggak terlalu banyak, atau aku I can't think of many. Oh mungkin orangnya memang lebih fast pace, cepat go gitu, which it's not really minus. Sekarang aja mungkin aku mikirkan, aku seiring berjalannya usia aku ya, jadi aku juga menginginkan hidup yang lebih relax atau gimana gitu. Tapi selama ini oke aja sih dengan kehidupan yang go gitu. Ya orangnya very individual, orang-orang Inggris itu, tapi at the same time mereka itu baik, mereka itu menurut aku ya, mereka baik, polite, dan ramah-ramah juga sih orang Inggris. Terus mereka juga sangat toleransinya tuh tinggi gitu. Anyway, itulah ya. Terus di Indonesia sekarang, oh my god, Indonesia so nice. Yang nice-nya apa? Ya banyak keluarga ya, keluarga, teman, negara sendiri. Jadi this is my land, my home. Jadi enak. Dengan hawa yang panas itu aku suka, karena aku juga udah lama. Walaupun di negara Inggris aku suka 4 musim, tapi pas kesini, enak banget gitu, panas ya. Nggak ada harus pakai jaket-jaketan kayak gitu. Terus everything is so easy, mudah, banyak yang bantuin apa-apa gitu. Kalau kita pengen apa tuh mudah banget jalannya itu gitu. Itu ya. Terus apa lagi sih? Kalau di Indonesia enaknya apa? Makanan, ya Allah, surga makanan itu ya enak juga, cuman badanku sekarang tambah gemoy ya kalian bilang. Itu terus ya kehidupan
kualitas kehidupan kalau aku pribadi lebih baik ya di London sama di sini. Kehidupan aku pribadi lebih baik karena walaupun di London aku nggak yang struggling atau wah susah banget hidup aku, nggak. Di London aku juga nyaman hidup, tapi di sini aku merasa lebih baik lagi gitu. So that's the plus. Minusnya apa di sini ya? Minusnya apa ya? Aku belum nemu sih, nanti deh I will come back to this karena aku sekarang baru berapa? Mau 3 bulan dan aku dalam masa-masa honeymoon kali ya kalau dalam pernikahan. Jadi aku masih happy aja tinggal di Indonesia, seneng banget gitu. Nanti deh aku ini lagi ya, aku nggak kepikiran apa kekurangannya ya, maksudnya minusnya apa? Pasti ada kan? Nggak mungkin nggak ada gitu. Tapi I don't know what. Anyway, let me move on to the next question. Ini juga banyak yang ditanyakan tentang Andre dan Maxi, apakah mereka akan ke Indonesia berkunjung? Yes, teman-teman, of course. Niat itu udah ada ya, mau kesini pasti mereka kesini insya Allah. Tapi belum tahu kapan. Nah, kalian stay tune terus, pokoknya tungguin terus. Dan banyak banget yang request video call. Harus ke rumahnya Dian Bara, banyak call di sana. Jadi aku suruh Dian Bara aja. Dian, video call. Callnya Dian, videoin. Lucu gak? Anyway, garing. Jadi video call ada nih, aku cantumin ya video call kemarin sama Maxi sama Andre. Oh, si Maxi ya tambah gede badannya, si Andre juga sekarang ngegedein. Karena adek kakak itu memang gitu ya. Jadi si adek itu selalu kayak bukan ngikutin dia, kayak ngikutin kakaknya. Karena kakak tuh panutan adik-adik kan, makanya kenapa kakak itu kadang-kadang responsible-nya berat, soalnya dia ada adik-adik yang melihat dia gitu, look up to him. Jadi aku lihat si Andre sekarang badannya udah agak gedean guys. Kata aja makannya banyak. Kata si Maxi, Mam Andre sekarang makan telur, makan dagingnya banyak gitu. Di sini emang daging agak susah kan kemarin. Telur banyak tapi daging susah. So ya, insya Allah mereka akan datang, stay tune terus. Apakah mereka datang puasa atau lebaran, pokoknya tungguin terus. But insya Allah mereka, at least Maxi lah ya yang belum kan. Kalau Andre sih belum tahu ya. Next question. Oke, tentang Timmy homeschooling. Ini juga banyak yang nanyain. Timmy itu sekolahnya gimana, pendidikannya gimana, sayang banget dan ini itu. Jadi yes, Timmy itu homeschooling ya. Kalau homeschooling itu kan aku yang homeschooling, jadi tidak istilahnya bukan online, bukan sekolah online. Kalau sekolah online kan mungkin harus ikut kelas, tapi online bukan. Ini mah homeschooling, aku yang manage ya, aku yang manage misalnya. Oke, hari ini jadi kita aku dan Mas Dan yang bilang oke, hari ini pelajaran ini, pelajaran itu, matematika, bahasa Inggris, sejarah kayak gitu-gitu. Dan belajarnya tidak hanya kayak sekolahan, kayak apa dibilangnya sih? Iya kayak pelajaran sekolah gitu, nggak hanya itu, tapi juga lain-lainnya. Karena aku sama Mas Dan percaya belajar itu lebih luas lagi gitu loh. Jadi kadang kita nonton dokumentari bareng, nanti kita tanya-tanya Timmy apa, baca-baca buku. Dan sekarang Timmy lagi baca buku lumayan banyak, buku self development, buku-buku lain juga baca-baca kayak gitu. So ya itulah dia Timmy sekolahnya seperti itu. Tapi at the same time aku juga mengikuti kurikulum British ya, British kurikulum, just in case dia nanti pengen ikutan tes. Kayak kalau di sini mungkin kayak apa sih, EBTANAS masih ada gak? EBTANAS ada gak? Kalau ujian nggak ada ya? Ujian nasional itu, ujian nasional di Inggris, jadi dia bisa ikut gitu ya. So insya Allah mudah-mudahan semuanya lancar dan ya semuanya baik-baik saja. Oke teman-teman. Next question. Oh iya. Nah, terus ada juga yang nanyain apakah Timmy punya rencana untuk disekolahin di formal education kayak ke SMP gitu. At the moment belum, tapi tidak menutup kemungkinan maybe, aku itu belum enggak, kalau niat sekarang nggak ada, tapi kalau misalnya ada pas apa gitu, oh Timmy sekolahin ke SMP, oh iya ada nemu sekolah bagus, terus cocok, Timmy-nya oke, kita akan sekolahin gitu. Maksudnya nggak menutup kemungkinan lah. Cuman at the moment nggak ada rencana untuk itu. Soalnya nanti kan kita mau explore ya, kalau udah sekolah ke
sekolah SMP kayak gitu kan nggak bisa kita seenaknya ngambil anak untuk explore gitu ya. Dan exploration itu juga part of education menurut kita, karena itu benar-benar education yang nyata gitu loh. Ayo kita langsung aja kayak sejarah misalnya, bukan sejarah, geografi, kok jadi sejarah, geografi, kita langsung ke tempatnya, kita lihat orangnya, orang yang berbeda, kita belajar tentang orang berbeda, belajar tentang daerah berbeda, belajar tentang geographical area gitu, di mana itu kayak gitu-gitulah. Jadi itulah niat kita. So, let's see next question. Anak-anak warga negara mana? Warga negara ganda ya. Jadi Inggris dan Indonesia. Oke, next question. Kalau Mbak Dian Bara pulang ke Indonesia bakal ketemuan enggak? Insya Allah. Dan juga banyak yang nanya ini, Penny pulang teh, Penny pulang, ayo ketemuan. Yes, Penny pulang itu sebentar. Kita udah in touch juga ya. Kalau itu mah pasti ketemuan teman-teman. I miss everyone. I miss Penny dan Bang Andi. Bang Andi juga udah ngobrol sama si Mas Dan. Tapi mereka itu datang kan untuk kepentingan keluarga. Jadi datangnya itu sebentar. Jadi sadly, no teman-teman, kita kayaknya nggak bakalan ada waktu untuk ketemuan. Tapi insya Allah next time kalau mereka pulang lagi, dan kalau Mbak Dian pulang, insya Allah kita akan ketemuan mudah-mudahan. Karena dia nanti kalau pulang kan pasti lama ya kalau summer. Jadi mudah-mudahan doain ya, semoga semuanya lancar, semuanya sehat. Jadi kita bisa ketemuan. Oke, what else? Aduh, ini pertanyaan receh tapi important untuk diketahui ya. Berapa kilo naiknya semenjak di Indonesia? Aku 5 kilo. Mas Dan, how many kilo you gain? How many kilo you gain? Belum ditimbang. Ada tuh orangnya lagi pakai ini sih, nggak kedengeran sama dia. Aku 5 kilo. Kenapa Andre nggak ikut ke Indonesia? Andre ikut waktu itu tapi balik lagi, videonya ada di sini, explanation tentang Andre pulang lagi ya. Kapan Titeh keliling Indonesia bawa keluarga London? Bawa keluarga London? Bawa keluarga London siapa maksudnya? Maksi sama Andre atau keluarganya Mas Dan? I don't know kalau itu, tapi kita sendiri, aku, Mas Dan sama Timi atau siapapun yang di sini, mungkin Maksi datang atau Andre datang, nggak tahu lah. Insya Allah setelah Lebaran kita mulai explore, insya Allah ya. Lagi-lagi doakan semoga semuanya lancar, ada rezekinya, kesehatan dan lain-lain, amin. Kita mulai explore guys, explore yang deket-deket dulu. Aku tuh mikirnya mungkin explore ke Bandung, Bogor, pokoknya daerah Jawa Barat dulu misalnya ya. And then we go outside dari Jawa Barat atau dari apa ya, dari Jabodetabek gitu. Oke. Maksi dan Andre lebaran di Indo, not sure teman-teman. Kabar mereka alhamdulillah baik ya. Aduh, sama Mbak Reni ya. Nah, ini ketemuan sama Mbak Reni. Oke, ketemuan sama Mbak Reni itu insya Allah, stay tune, insya Allah. Kita udah chit chat, jadi semoga nanti suatu hari kita bisa ketemu. Nextnya, Teh Andini, udah ya itu. Teh, menurut Teteh hidup di Indonesia mahal enggak? Hidup di Indonesia itu sama kayak di Inggris loh guys. Maksudnya gini, mahal dan enggak, yes and no ya. Kalau kita mau mahal ada, kalau kita mau murah ada. Aku belanja di pasar kemarin itu, di pasar modern yang aku selalu belanja itu, banyak sekali komen teh mahal, masa tempe 10.000 di tempat aku 5.000, masa tahu 15.000. Oke, I honestly don't know, jujurly kalau kalian bilangnya ya. Jujurly aku tidak tahu harga-harga di Indonesia apakah ini mahal atau murah. Selama itu semua di bawah 100.000, aku pikir mungkin itu harganya segitu ya. Dan ada juga sih yang komen, ya wajar lah, Teh Andi ini kan udah 26 tahun di sana, dia nggak tahu. Kita aja kalau kemana gitu pasti nggak tahu lah. So yes, aku nggak tahu harga apakah mahal atau murah, tapi sekarang sedikit demi sedikit aku udah mulai tahu. Kalau dibandingkan sama di Sukabumi misalnya teman-teman, di Sukabumi jauh lebih murah ya. Aku kan waktu itu hari Minggu ke pasar itu ya di Sukabumi, semua itu murah-murah, pokoknya ribuan gitu, nggak yang puluh-puluh. Nah, banyak juga ada juga yang komen, bukan banyak, katanya ya iyalah orang di daerah situ. Jadi memang di daerah sini di mana aku tinggal itu ya, BSD dan sekitarnya, itu memang harganya itu
lebih mahal dari di daerah. Ada juga kalian yang bilang, ya masa di pasar lebih mahal dari supermarket elit di Jakarta. Waduh, apa itu supermarket elit teman-teman? Please let me know. Aku pengen ke supermarket elit, pengen lihat ada apa aja. Begitulah, jadi apakah itu mahal atau murah? Ya mahal dan murah ada. Terus apakah hidup di Indonesia lebih mahal atau lebih murah? Sebagian lebih murah, sebagian lebih mahal. Tergantung apa yang mau dibeli ya. Kayak butter kayak buat si Mazdan. Nah, perlengkapan si Mazdan di sini lebih mahal, lebih murahan di Inggris ya. Kayak steak, butter kayak gitu-gitu, wah murah di sana dan bagus. Kayak dagingnya itu di sini, mau beli daging itu 400.000 tuh tetap belum kepake sama pasar, katanya kok begini dagingnya gitu. Jadi ya ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Kalau kita hidup di Sukabumi aja gitu, menurut aku lebih murah. Tapi kayak properti di sini lebih murah, nyewa ya, karena aku nyewa di sini properti lebih murah. Bill nggak terlalu murah loh teman-teman. Maybe again teman-teman karena aku tinggal di sini kali, I don't know. Contoh, internet aku bayar 600.000 lebih. Menurut aku sih nggak murah itu, tapi pas aku bilang ke Nelma, Nel, kok aku bayar internet 600 ya, kamu berapa? Murah banget, kata dia murah banget. Tapi kalau aku nanya Aris misalnya, dia bilang ya mahal lah segitu orang, karena dia bayarnya agak murah atau murah gitu ya. Jadi begitu, mungkin kehidupan beda lah tergantung di mana dan lifestyle-nya kayak gimana. Aku sendiri mikirnya internet itu segitu lumayan gitu loh, karena 600.000 tuh 30 pound. Ya ada di Inggris juga internet 30 pound udah oke gitu loh. Aku pikir Inggris sama Indonesia pasti jauh lebih murah. Misalnya di sini ya paling 10 pound gitulah, 200 ribuan internet udah dapet gitu ya. Bill juga elektrik ya, listrik juga nggak murah banget ya, karena mungkin ada AC, air panas kayak gitu. Tapi ya tidak murah teman-teman. Apakah hidup di Indonesia murah atau mahal? I don't know. Lagi-lagi ini pertanyaan mungkin nanti deh kalau aku udah agak lebih lama lagi di sini. Sekarang kan aku baru datang dari Inggris, jadi perbandingannya memang semua kalau dibandingkan dan di convert ke pound sterling ya semua kayak lebih murah, tapi at the same time untuk Indonesia menurut aku tidak murah sih, tidak murah. Tapi lagi-lagi tidak murah karena apa? Karena aku hidupnya di sini. Lain gitu. Mungkin kalau aku hidupnya di kampung, di Cianjur atau di Sukabumi atau di kampung halaman aku di Korupandak, yakin lebih murah, yakin karena di pasar itu pada murah-murah. So anyway, begitulah teman-teman ya. Next, Mazdan udah memutuskan belum berapa lama akan tinggal di Indonesia. Alhamdulillah dia udah semakin betah teman-teman ya, semakin betah. Jadi dia bilang mungkin insya Allah yang 1 tahun diteruskan aja, karena dia kan punya 1 tahun itu. So ya, let's see habis 1 tahun ya kita review. UMR di Inggris berapa? Waduh, aku juga lupa. Aku taruh di sini, aku lihat dulu berapa nih UMR ya. Soalnya kemarin itu terakhir aku tahu itu UMR kan di sana kadang per jam ya. Per jam, coba tanya lagi deh sama si Mazdan. Beb, what is the minimum wage at the moment in UK? 250.000 per jam. Itu UMR ya. Jadi di sana tuh kayak per jam gitu, biarpun gajinya per minggu atau per bulan, tapi per jamnya sekian gitu. Ya. Kalau buat orang yang 18 tahun ke atas itu 250.000 per jam, tapi itu dipotong pajak loh ya, itu masih kotor. Nanti dipotong pajak mungkin dapatnya jadi 200 atau kurang bahkan gitulah ya. Wah, kalian bilang gede banget 250 per jam. Iya, tapi kan lain-lainnya juga mahal kayak apa? Transportasi tadi ya, sorry jawabannya. Di sini transportasi lebih murah daripada di Inggris. Ya, itu lebih murah. Lain-lainnya sih biasa ya. Ini lebih murah, model naik kereta itu murah banget. Waktu aku sama si Andre itu ya naik apa itu namanya? MRT. Ih, ada yang datang. Waduh, sebentar guys. Ada yang datang ini. Juragan. Editor aku yang satu pulang kampung itu baru datang. Langsung kita suruh bikin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi live ya. Welcome home. Itu lagi ditunggu bikin cireng. Ya,
Soalnya teman-teman udah request. Bohong kita. Bohong karunya teuing cara rape. Kumaha perjalanan? Wah, oleh-oleh. Unboxing sini langsung aja unboxing. Iya, baju. Oh, Ayo jaketan. si Aris langsung panik. Tahun sih teh. Bawa cumi. A few moments later. Unboxing time. Tahu gak guys, ini ya ini jadi terganggu dulu, gak apa-apa. Aris itu setiap pulang kampung, baliknya pasti bawa ikan asin. Hari ini berbentuk cumi. Wow, kebetulan belum makan. Emang ayah sangu? Gitu. Ini Ii yang pesen ke mamahnya. Nanti si Aris dibahanin cumi. Wow, cuminya. Bawa cumi ya? Bangun teh. Mantul surantul. Kurang bawah. Kita coba satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak. Enak banget. Alasan yang paling utama yang akhirnya decided buat pindah ke Indo dan Mas Dan gimana kerjanya. Ini udah aku bahas ya alasannya apa, dan Mas Dan juga kerjaannya bagaimana udah dibahas di video yang mana ya, pokoknya ada tuh itu. Tonton ya. Ngeteh bareng si Teteh tuh yang kemarin udah. Terus gimana caranya agar bisa menahan nggak belanja pas ke mall dan nggak kepikiran pas nggak beli. Aduh gimana ya. Jadi gimana caranya menahan? Aku tuh ya nggak menahan juga sih, cuman aku berdasarkan kepentingan aja gitu loh. Aku tuh orangnya santai. Kalau aku mau, aku suka, duitnya ada, ya aku beli gitu loh. Ya udah, beli aja gitu. Kalau aku mau, duitnya nggak ada, ya aku nggak beli. Ya udah, move on gitu loh. Apakah aku kepikiran? Kadang aku bilang, oh aku pengen itu tapi uangnya nggak cukup atau budgetnya nggak nyampe. Tapi ya udahlah gitu, move on aja dari situ. Itu sih kalau gimana caranya menahan, ya itu pertanyaan itu yang aku tanyakan. Aku itu ya mempertanyakan itu, apakah aku butuh, apakah aku suka, apakah aku mau, apakah budgetnya ada. Itu kalau itu semuanya oke, ya tinggal dibeli. Tapi kalau misalnya suka tapi budgetnya nggak ada, aku jangan dipaksain, soalnya nanti juga ya nggak enak aja gitu loh. Aku nggak suka kalau beli-beli itu jadi malah kepikiran gitu. Aku nggak suka. Aku pengennya, aku suka duitnya ada, beli. Aku suka duitnya nggak ada, ya udahlah next time, atau aku nabung dulu gitu sih. Jadi dibilang apakah aku suka nahan? Kalau nahan enggak sih, karena kalau aku suka duitnya ada, aku butuh, ya dibeli, nggak ditahan. It's not a good advice, is it teman-teman? I don't know. Oke, next. Andres sama Maxi, yes, tamatan SMA. Apakah tamatan SMA? Iya, mereka nggak ke universitas karena mereka nggak mau, jadi ya. Oke, kayaknya itu aja pertanyaan dari kalian. Ini ada satu pertanyaan yang menurut aku mungkin jawabannya terlalu panjang ya. Membahas tentang manifesting, detachment, dan positive energy. Jadi itu mungkin aku bahas in separate video, insya Allah. Let me know in the comment kalau kalian interesting dengan video ini ya, tentang manifestation, detachment, dan apalagi itu, energi, positive energy. Jadi gimana caranya untuk menarik sesuatu ke dalam kehidupan kita, itu manifestasi ya. Manifestasi itu kayak menjadikan keinginan lah, menjadikan keinginan menjadikan kenyataan. Detachment itu supaya kita nggak terlalu attach atau terlalu attachment, tergantung, ketergantungan dengan sesuatu gitu loh. Jadi kita berusaha detach. Apapun yang kita inginkan kan biasanya itu, apa yang kita inginkan itu kalau kitanya terlalu ya attach, itu agak susah gitu kadang-kadang. Jadi lebih baik kita detach, itu biasanya datang. Kayak kita kalau
pengen punya pacar gitu. Kalau kitanya terlalu menggebu-gebui batur teh ya pada lari gitu, laki-laki atau perempuan teh pasangan. Tapi kalau kitanya kayak santai aja, wah pada datang guys, ngaburu dulu gitu. Itu detachment. Dan positif energi, aku sering banget kalian komen teh gimana sih kok bisa selalu positif itu pokoknya tentang kepositifan. Obviously ya, tentu saja aku juga bukan seseorang yang 100% positif. Ada aja ya kenegatifan, feeling down dan lain sebagainya. Tapi generally yes, I'm trying ya. Aku mencoba untuk consciously secara sadar untuk selalu melihat sisi baik itu sih, sisi baik supaya aku bisa positif gitu. Kalau kita selalu melatih diri kita melihat sisi baik dari kehidupan apapun itu, insya Allah jadinya kita positif ya. Karena kebaikan itu berarti disyukuri. Kalau bersyukur berarti kita positif gitu. Nah, video seperti itu nanti aku bahas satu video aja tentang itu. Kalau kalian setuju, silahkan di komen. Dan kalau masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan ditulis di komen juga. Video apa mungkin selanjutnya yang ingin aku bahas untuk sit down video atau yang lainnya. Kalau aku bisa, aku bikin videonya. Kalau enggak, ya enggak. Gitu aja dulu buat video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. I will see you in the next vlog. Dah. Mas Dan, are you ready to try cilok? Yeah! Yes, I am. What is cilok? Dumplings. Dumplings. Timmy, are you ready to try cilok? You know what? This is what I'm looking forward to. Really? Yeah. Looking forward to cilok? Yeah. Alright. Wow, inilah dia ciloknya. Wow. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready?